قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Baik, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam. Di sini ada dua hadis pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Itu kita baca sekaligus karena faedahnya searah dulunya tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hadis Abu Hurairah ya. Hadis berapa? Hadis Abu Hurairah bukan? Iya, hadis Abu Hurairah. Ya. Hadis 90. Nanti ada Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Ya. Panjang kan? Iya, betul. Setelahnya hadis Mutarrif bin Abdullah ya bin Asy-Syikhir ya. Setelahnya. Setelah hadis Abu Hurairah, hadis Mutarrif bukan? Ah, ya udah berarti. Kita mulai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya baca bahasa Arab dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini udah bagus. Tes. Oh, bagusan ini ya. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Silakan dibaca Indonesia dulu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, beliau takbir saat memulai berdiri atau takbiratul ihram, bertakbir ketika akan rukuk sambil membaca Sami'allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar orang yang memujinya. Bertakbir kemudian mengangkat punggungnya dari rukuk. Saat posisi berdiri beliau membaca Rabbana walakal hamd, artinya ya Rabb kami milikmulah segala pujian. Kemudian bertakbir ketika turun sujud dan mengangkat kepala darinya atau dari sujud. Bertakbir ketika sujud dan ketika mengangkat kepala darinya atau dari sujud. Beliau melakukan seperti itu dalam sholat seluruhnya di setiap rakaat hingga selesai. Beliau juga bertakbir ketika bangkit dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud awal. Oke. Hadis berikutnya kita baca dulu bahasa Arabnya lagi. An Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir qala Sallaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Talib fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara. Tes. وإذا نهض من الركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. Ya. Mutarrif bin Abdullah berkata, aku salat bersama Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apabila bersujud beliau bertakbir
mengangkat kepala darinya, dia bertakbir, serta apabila berdiri dari 2 rakaat dia bertakbir. Ketika kami pulang dari sholat, Imran bin Husain memegang tanganku seraya berkata, sungguh orang ini telah mengingatkanku tentang sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ia berkata, orang ini telah mengimami kami seperti sholatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mari kita pelajari 2 hadis ini para bapak dan ibu rahimakumullah. Kita baca di hadis pertamanya Abu Hurairah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqum. Nabi SAW ketika beliau berdiri salat, beliau bertakbir, yaitu takbiratul ihram ketika beliau berdiri. Ya, di sini takbir yang pertama namanya takbiratul ihram. Jadi ada dalam bacaan-bacaan salat ya, ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbiratul intiqal, ada namanya tasmi', ada namanya salam. Itu 4 kalimat yang diucapkan saat terjadinya permulaan, perpindahan atau pengakhiran. Ya, bacaan-bacaan di permulaan, perpindahan atau pengakhiran itu ada 4. Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram, Allahu Akbar sebagai takbiratul intiqal, Sami'allahu liman hamidah itu namanya tasmi', dan Assalamualaikum warahmatullah itu sebagai salam atau Assalamualaikum. Ya seperti itu. 4 lafal. Ya, lafal pertama dan kedua Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sekarang Nabi SAW jika beliau berdiri ke salatnya beliau bertakbir. Ini namanya takbiratul intiqal. Dan takbiratul intiqal para ulama bersepakat, takbiratul ihram, takbiratul ihram para ulama bersepakat akan kewajibannya. Dan itu merupakan rukun salat. Siapa yang meninggalkan takbiratul ihram maka tidak sah salatnya dan belum dianggap salat. Dan takbiratul ihram itu adalah pelafalan Allahu Akbar, bukan pengangkatan tangan. 2 hal yang berbeda. Melafalkan Allahu Akbar itu beda dengan mengangkat tangan. Kalau seseorang memulai salat dengan mengangkat tangannya tapi tidak melafalkan Allahu Akbar, walau di hatinya Allahu Akbarin, tetapi lisannya tidak, salatnya sah tidak? Tidak sah, belum dianggap salat. Ya harus diulang. Wani biro. Jadi kalau misalnya seseorang dia ini memulai salat nih, dia mengangkat kedua tangannya, tidak mengucapkan Allahu Akbar melainkan hanya di hati, apakah salatnya sah? Enggak sah. Ya. Perlu diulang salatnya karena tidak sah salatnya. Ya, kena jebakan. Ya. Lagian suruh ngulang sih, makanya saya gituin. Ya. Kalau misalnya seseorang memulai salatnya dengan mengucapkan Allahu Akbar takbiratul ihram, tapi dia tidak mengangkat tangan, sah atau tidak salatnya? Sah. Perlu diulang? Alhamdulillah, berarti udah pergi. Udah ngerti berarti, alhamdulillah. Kalau misalnya seseorang dia takbiratul ihram, dia terlambat dan mendapati jemaah itu sudah pada ruku'. Ya. Lalu dia mengucapkan Allahu Akbar sekali sambil ruku', sambil langsung ruku'. Apakah salatnya sah? Ayo, baru datang ya. Allahu Akbar gitu. Iya.
Coba Putra ke tempat akhwat kemudian peragain. Hah? Tidak sah. Ya. Tes. Tidak sah. Ada yang mengatakan sah nggak? Silakan mengatakan sah, nggak apa-apa. Siapa tahu saya benerin. Hah? Apa? Takbiratul ihram dulu baru takbiratul intiqal ruku gitu. Sehingga kok Allahu Akbar langsung itu tidak sah. Gimana, Pak? Agung. Iya. Baru. Ini khilaf di antara ulama sebenarnya. Ulama yang mengatakan sah sekali aja takbir sebagai takbiratul ihram. Ya karena dia masuknya itu di ruku langsung. Tapi ya sebagian ulama berpendapat itu sah, tapi lebih hati-hatinya itu tidak sah. Tidak sah. Perlu diulang enggak, Ibu? Hah? Perlu diulang atau tidak? Diulang. Belum paham berarti kalau diulang. Saya yang capek nanti karena akan diulang terus ya. Ya pokoknya kalau misalnya dia datang Allahu Akbar langsung ruku', ya maka tidak sah sebagai takbiratul ihram. Kenapa? Karena dia karena dia akbarnya itu pas lagi apa? Ruku'. Gak sah. Ya. Nah, maka takbiratul ihram lafal Allahu Akbar itu harus berada dalam pose berdiri. Baik. Apakah disyaratkan urutan berdiri kemudian baru takbiratul ihram atau bisa sejajar atau sebarangan, segambreng? Apakah disyaratkan takbiratul ihram harus urutan diri dulu baru setelah diri takbiratul ihram, harus begitu atau boleh diri sambil takbiratul ihram segera? Gimana jawabannya? Perlu diulang nggak? Kan belum takbiratul ihram, masa diulang? Diulang, Bu? Bingung ya? Apakah takbiratul ihram? Kan takbiratul ihram itu harus dalam posisi berdiri kan ya? Nah. Apakah harus berurutan? Ya, berdiri dulu baru takbiratul ihram, harus kayak gitu atau boleh juga sah yaitu berdiri sambil takbiratul ihram? Berarti urutan. Pak Agung gimana Pak Agung? Keputusannya Pak Agung? Berurutan. Dimas gimana Dimas? Ayo Pak Joko, jawab Pak Joko. Ini masih ada aura jalan raya, ini masih ada auranya. Ayo, Pak Agung bilang harus urut, berarti tertib gitu ya. Berarti diri dulu, jeda bentar, baru dia Allahu Akbar gitu. Ada yang mau menjawab jawaban lain? Misalnya jawab, nggak harus tertib, nggak harus urut. Dia dalam kondisi diri langsung dalam keadaan itu juga takbiratul ihram nggak apa-apa. Kayak gimana? Ada yang mau jawab lain selain jawaban Pak Agung dan para ummahat? Maksud saya begini, Bu, cuma jadi mungkin karena kurang kegambar ya. Ini misalnya masbuk, terlambat sholat, terlambat datang ya. Boleh nggak ketika dia kan ini soft nih, mau masuk soft nih, tapi dia udah Allahu Akbar duluan pas lagi jalan menuju soft? Pak Agung bilang boleh.
Bu Tuti bilang nggak boleh. Boleh. Kenapa boleh? Pak Joko tahu apa Pak Joko? Tiba-tiba boleh-bolehin aja Pak Joko. Pengalaman. Sholat, ya, dia anggap masuk dalam sholat ketika jemaah. Dia akan masuk pas kapan? Pas masuk ke dalam shaf. Maka kalau belum masuk ke dalam shaf berarti belum masuk sholat. Ya enggak? Karena kalau memang itu dibolehin, misalnya sebelum masuk shaf dia udah Allahu Akbar duluan. Batasannya berapa meter tuh dari jangan dari gerbang masjid udah boleh tuh. Ya kan? Oke, dari masuk masjid masih ada jeda 10 meter. Allahu Akbar, jalan tuh sambil bersedekap jalan. Makanya memang belum masuk shaf. Maka tidak dianggap sah. Bahkan ulama aja mengatakan, ada ulama di Syekh Al-Albani mengatakan, orang yang dia buat shaf baru padahal shaf depannya belum sempurna, itu aja dianggap tidak sah sholatnya, gitu loh. Gitu. Padahal sebagian ulama mengatakan itu sah karena dia takbiratul ihram dalam kondisi berdiri tegak normal. Jadi disyaratkan dalam takbiratul ihram disyaratkan dalam kondisi diri tegak normal. Allahu Akbar gitu. Walaupun cepat. Gitu ya. Dan kalau dia memang shaf berjamaah, maka harus berada di shaf baru dianggap mau sholat. Gitu loh. Karena dia nggak perlu jalan lagi. Ketika dia jalan itu bukan berdiri namanya, ya diri secara bahasa Indonesia. Tapi yamsi namanya jalan. Jadi takbiratul ihram tidak dalam keadaan jalan. Maka nunggu sampai apa? Ada di shaf. Nah, ketika di shaf langsung takbiratul ihram segera tanpa jeda diri dengan takbiratul ihram. Sah atau tidak? Itu maksud saya. Ngerti nggak, Bu? Jadi ketika udah masuk shaf, plek Allahu Akbar. Bisa. Berarti tidak disyaratkan jeda dong, tidak disyaratkan tertib dong, urutan. Ngerti nggak maksud saya? Enggak, belum. Masuk shaf, Allahu Akbar gitu. Masuk shaf Allahu Akbar bersamaan dengan 0, sekian detik berdiri. Ngerti nggak ibu-ibu? Kalau nggak ngerti saya pulang nih. Udah mulai panas saya nih. Ayo Putra. Masa nggak kegambar? Kalau misalnya ibu ngejar nih shaf, jadi pas udah sampai shaf, diri itu kan langsung diri Allahu Akbar gitu loh. Atau para makmum lagi pada ruku', kan ibu ngejar shaf kan, cepet-cepet terus Allahu Akbar. Ada nggak jeda antara diri dengan takbiratul ihram? Bisa aja nggak ada jedanya, nggak ada pengurutan di sini, melainkan kebersamaan antara berdiri langsung dengan baca Allahu Akbar takbiratul ihram. Paham nggak di sini, Bu? Belum paham? Wah, ini awah. Aku jelasin, Pak Agung. Jelasin. Biasanya perempuan yang susah dipahami, ini sekarang saya yang susah dipahami. Masuk shafnya kan diri nih. Itu langsung Allahu Akbar, nggak ada jeda 0, detik nggak ada antara diri dengan ini langsung. Enggak tertib, Bu. Maksudnya enggak tertib ini urutan ya. Namanya urutan kan berarti kan ini dulu baru ini dulu gitu loh. Nah itu dia. Ngerti ya? Enggak. Coba aja ibu coba. Ibu aja yang ini coba. Iya.
Ah. Sebelum masalah ngikutin gerakan imam, Bu, diri peluk Allahu Akbar. Diri di saf tuh nanti jalan ini misalnya bukan jalan deh, ibu lompat ya, blok dari pintu lompat blok pas lompat terakhir kan sampai di saf blok Allahu Akbar. Itu antara diri dengan Allahu Akbar tidak ada jeda waktu. Blok Allahu Akbar sampai di ini. Allahu Akbar. Ini sekarang nggak kegambar karena nggak praktekin. Tapi ini sering dipraktekin sebenarnya bagi yang suka sholat jamaah, sering dipraktekin. Masa harus saya yang praktekin? Udah saya ngajar, datang jauh-jauh, saya juga praktekin. Nanti ada bakso nggak? Pak ya. Kayak gitu. Namanya hatta yastawi qa'iman, yaitu seseorang diri dengan normal, Bu. Bukan diri lagi jalan, bukan diri dengan tegak gini. Berada di shaf langsung Allahu Akbar. Karena ngejar waktu. Gimana? Udah mulai paham belum? Saya udah mulai keringetan loh ini. Ya. Ini nguras energi dan juga perasaan ini untuk ya gimana Bu? Paham nggak Bu? Udah. Perlu diulang nggak sholatnya? Enggak, karena sholatnya sah. Hah? Enggak ada perkara, ya sah-sah aja. Jadinya bahwasanya takbiratul ihram dengan berdiri itu tidak harus urutan. Wow, dari tadi saya ngomong kayak gitu. Iya enggak? Tadi kan bukannya kayak gitu kita ngomong. Namanya urutan itu kan berarti kan ada jeda antara A ke B gitu loh, Bu. Lah ini tidak disyaratkan urutan, berarti kan blok bersamaan dalam satu momentum 0, sekian detik itu sama gitu loh. Gitu. Enggak salah, kalian tadi bilang harus berurutan, berarti kan harus ada jeda. Enggak ada Bu, masih belum paham ini. Aduh, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, ini kayak di sinetron ya susahnya. Ya pokoknya gitu Bu, pikirin aja, renungin lah di sepertiga malam terakhir Ibu renungin, minta sama Allah petunjuk supaya paham nih materi ini. Ya, karena ini kadang-kadang kita lakukan tanpa sadar. Kalau misalnya kata Anda harus berurutan, tidak sah kalau tidak berurutan, ya berarti yang Anda lakukan selama ini salah. Ini karena nggak dipraktekin lagi, nggak sedang mempraktekkan aja, jadi nggak kebayang. Padahal kalau kita lagi sholat berjamaah, sering kita lakukan ini sampai shaf Allahu Akbar gitu. Refleks dan nggak ada urutan di situ antara diri dulu baru prepare Allahu Akbar, enggak. Kadang-kadang enggak karena mungkin ngajar waktu. Gimana Bu? Udah. Harus merah dulu aura saya baru pada paham, subhanallah. Lanjut Bu, apa kita udahin aja? Oke. Kemudian summa yukabbiru hina yarka', kemudian dia takbiratul intiqal ketika dia ruku'. Nah, sekarang takbiratul intiqal itu bersamaan dengan apa? Gerakan menuju ruku'. Itu. Gerakan menuju ruku'. Sebagian ulama membolehkan ketika dia udah masuk ruku' baru Allahu Akbar, boleh. Karena lafal hadisnya dia bertakbir ketika lagi ruku'. Bisa bedakan enggak dua hal ini? Dia takbiratul intiqalnya pas gerakan menuju ruku' itu pertama bisa. Yang kedua dia takbiratul intiqalnya ketika sudah sampai ruku' itu juga boleh. Karena lafal hadis zahirnya itu yang kedua, kabir hina ya. Enggak dua bacaan Bu.
Enggak, satu bacaan Allahu Akbar aja, Bu. Cuma eh ya, Bu, ya, Bu, ya. Iya, saya iyain aja lah, udahlah. Ya, ketika nih dia Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim. Ya. Tapi bukan masalah dua bacaan itu. Karena Allahu Akbar itu bacaan yang untuk beda, takbiratul intiqal, yang Subhanallahil Azim itu pengisi rukuknya. Ya, begitu. Takbiratul Allahu Akbar itu takbiratul menunjukkan apa? Perpindahan gerakan. Subhanallahil Azim ya pengisi rukuknya gitu. Ya. Makanya enggak boleh, jadi enggak bisa dikatakan dua bacaan dalam satu momentum, enggak. Maksudnya di sini ada dua hal yang beda gitu loh. Takbir ada sendiri, Subhanallahil Azim sampai ada sendiri, itu harus berurutan, enggak boleh dibalik. Subhanallahil Azim, subhanallah, Allahu Akbar. Lah itu malah Subhanallahil Azim duluan, ini ngawur. Ini karena dalam hadis tadi gimana? Dia bertakbir ketika apa? Ruku', kemudian mengucapkan setelah itu apa? Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah kapan itu? Setelah ruku'. Taib, bacanya pas dia lagi ruku' atau pas bangkit? Pas bangkit. Oke, sekarang ada dua juga pilihan di sini. Ketika dia gerakan menuju bangkit, ketika dia gerakan bangkit menuju diri, bisa juga ketika dia sudah berdiri, itu dua pilihan. Ya, kemudian dia mengucapkan Sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Tapi lebih afdal kalau di hadis ini zahirnya lebih afdal ketika dia bangkit bergerak Sami'allahu liman hamidah. Thumma yaqul wa huwa qa'im, ketika dia lagi berdiri. Untuk Sami'allahu liman hamidah ini lebih dianjurkan apa? Pas gerak dari rukuk ke berdiri itu Sami'allahu liman hamidah, kemudian dibaca Rabbana walakal hamd. Sami'allahu liman hamidah itu artinya semoga Allah Ta'ala mendengar siapa yang memujinya. Rabbana walakal hamd, ya Rabb kami, engkau memiliki segala pujian. Thumma yukabbiru hina yahwi. Nah, untuk sujud lebih afdal dia takbir intiqalnya pas kapan? Pas turun. Allahu Akbar gitu. Pas turun. Iya, pas gerakan turun. Walaupun ulama sebagian membolehkan juga pas lagi udah sujud baru dia Allahu Akbar, tetapi ya di sini zahir hadisnya lebih afdal pas lagi gerakan turun. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya, berarti pas gerakan naik menuju duduk. Thumma yukabbiru hina yasjud, kemudian takbir ketika sujud. Ya. Di sini ketika zahirnya ketika sujud maksudnya ketika udah di apa namanya? Di sujudnya, karena jarak antara duduk dengan sujud itu terlalu dekat ya. Tapi ala kulli hal boleh ini boleh itu. Ya, enggak masalah. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, ketika dia bangkit dari sujud, baik karena mau duduk atau mau diri langsung, maka itu dia bertakbir lagi. Semua takbir ini namanya apa? Takbiratul intiqal. Intiqal itu perpindahan. Thumma yaf'alu dzalika fi salatihi kulliha hatta yaqdiha. Lakukan itu semua di salat itu semua ya. Ya, lakukan itu semua. Dan sampai habis, sampai selesai salat itu. Wa yukabbiru hina yaqumu min ats-tsintaini ba'dal julus. Jadi takbir ketika berdiri dari tasyahud. Ya, kan ada tasyahud awal biasanya. Takbir dia. Ya, itu kalau pakai tasyahud awal. Atau ya diangkat ya. Tangannya diangkat.
Setelah tasyahud awal tangannya diangkat. Kalau ada tasyahud berkali-kali, tasyahud awal, tasyahud, yang penting bukan tasyahud akhir. Kalau tasyahud akhir tangannya diangkat enggak? Enggak lah, ngapain? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu kayak jumpa fans. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa fans. Enggak diangkat tangannya. Kalau habis tasyahud yang bukan akhir. Oke, hadis berikutnya dari Mutarif, "Shalaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Thalib." Ya, di sini Ali bin Abi Thalib ketika idza sajada kabbara, ketika beliau sujud beliau bertakbir. Wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, ketika beliau bangkit mengangkat kepalanya ya beliau bertakbir. Wa idza nahadha min raka'ataini kabbara, ketika beliau bangkit dari 2 rakaat beliau takbir ya. Falamma qada salat, setelah selesai salat, akhadha bi yadi Imran bin Husain. Imran bin Husain memegang tangan saya, mengambil tangan saya dan berkata, qad dzakkarani hadza salat Muhammad. Ini telah mengingatkan saya salatnya Nabi Muhammad SAW. Atau shalla bina salat Muhammad. Dia itu Ali telah salat sesuai salatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, seperti itu ummahat sekalian. Sekarang pertanyaannya, takbiratul ihram itu hukumnya apa? Wajib, karena dia rukun bahkan ya. Takbiratul intiqal, jumhur ulama mengatakan sunnah. Enggak, takbiratul intiqal jumhur ulama mengatakan sunnah. Dan beberapa ulama mengatakan wajib. Beda wajib dengan rukun, beda ya. Rukun itu lebih kuat lagi dibandingkan wajib. Ya. Wallahu a'lam, mungkin sunnah lebih benar, tetapi yang menyatakan wajib juga memiliki kekuatan ya, ala kulli hal. Begitu. Apalagi makmum ya, sunnah untuk mengucapkan takbiratul intiqal. Termasuk adapun mengucapkan sami Allahu liman hamidah, apakah itu sunnah atau tidak sunnah? Gitu loh. Jumhur ulama oh iya, maksud saya yang jemaah maksud saya. Kalau yang sholat sendiri sami Allahu liman hamidah sunnah. Kalau yang sholat berjemaah dia sebagai makmum sunnah. Sebagian ulama mengatakan tidak sunnah. Di antara Imam Ahmad. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, tetap sunnah mengucapkan sami Allahu liman hamidah bagi makmum. Dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan sami Allahu liman hamidah tidak perlu bagi makmum, melainkan cukup langsung apa? Rabbana walakal hamd sebagai makmum. Kayak di Saudi Arabia kan mazhabnya Hanbali. Makanya Bilal ya, itu istilah kita Bilal ya. Kalau di sana istilahnya bukan Bilal. Ya, bukan juga putra atau ikin, bukan Bilal. Ya. Apa ya istilahnya apa ya? Yang menyampaikan apa namanya, astagfirullah lupa. Enggak, yang mengikuti imam ya, yang setelah imam Allahu Akbar gitu. Kan biasanya kalau imamnya sami'allahu liman hamidah, dia langsung Rabbana walakal hamd gitu. Nah itu karena mazhab Hanbali. Ya gitu, makanya langsung Rabbana walakal hamd. Dan memang itu adalah ada hadisnya, cukup kuat juga pendapat itu. Kalau di mazhab Syafi'i maka diperbolehkan, enggak masalah untuk sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah gitu. Nanti kalau misalnya di Masjid Al-Muttaqin ada Bilalnya kayak gitu, padahal jemaah sedikit ya. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah mazhab Syafi'i. Ya, terus Rabbana walakal hamd. Gitu ya. Itu perbedaannya. Nah, sekarang imam wajib gak untuk baca Allahu Akbar takbir? Selain takbiratul ihram itu jelas wajib, tapi kalau takbir yang lain, takbiratul intiqal, tasmi' sami'allahu liman hamidah, wajib. Wajib karena dia imam. Lah kalau dia enggak takbir terus makmumnya ngapain? Iya. Pakai tepuk tangan gitu. Ya enggak lah, takbir Allahu Akbar. Jadi makmum tahu. Jangan imam kemudian enggak takbir
Makmum pada kacau balau pas selesai sholat, Pak Imam kenapa nggak takbir? Sunnah kok nggak wajib ya? Nggak gitu juga, ente kan imam. Ya jadi rusak tuh sholat jemaahnya tuh. Iya. Nah, oke. Kalau salam apa hukumnya? Salam pokoknya salam. Hah? Salam? Salam hukumnya apa? Salam. Benar. Hah? Rukun. Salam itu sunnah tapi jawabnya wajib. Iya. Kalau misalnya kita ketemu orang, Assalamualaikum, sunnah. Tapi ingin jawab wajib nggak? Wajib. Gitu. Iya. Kan saya ngomong salam wajib nggak? Gitu. Nah kalau salam di akhir sholat apa hukumnya? Hah? Yang pertama wajib. Yang kedua enggak. Udah sunnah. Ibu maunya gitu. Nah di sini salam di akhir sholat, ya, itu rukun sholat. Rukun sholat. Kalau itu rukun lebih apa di atasnya wajib gitu loh, ya. Nah salam ini ulama beda pendapat. Apakah yang merupakan keharusan atau rukun itu salam pertama saja atau dua-duanya? Gitu ya. Dalam mazhab Syafi'i salam pertama udah cukup. Kalau dia nggak salam kedua nggak masalah. Dalam mazhab Hanbali harus dua-duanya. Dan ini yang lebih tepat, lebih hati-hati yang kedua, dua-duanya. Dua-duanya rukun. Satu paket. Kalau dalam mazhab Syafi'i satu aja cukup, yang ini salam pertama itu yang biasa ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu udah selesai, udah sholat udah selesai. Habis itu kentut boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kentut. Enggak salah. Itu ibu terserah mau ikutin mana. Saya mah ikutin Rasulullah gitu kan. Nah itu yang lebih hati-hati dua-duanya. Ya dua-duanya. Konsekuensi dari perbedaan pendapat ini gimana? Kalau Anda mengikuti mazhab Syafi'i satu kali salam saja itu sudah selesai sholat, maka kalau Anda masbuk, ya, itu boleh bangkit setelah salamnya imam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Assalamualaikum. Enggak salam, bangkit. Tapi kalau Anda mengikuti mazhab Hanbali, maka nunggu sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu kan? Baru kita berdiri. Nah, sekarang imamnya mazhab Syafi'i, makmumnya mazhab Hanbali. Imamnya Assalamualaikum warahmatullahi. Diam. Lah ini makmumnya mazhab Hanbali. Kok enggak salam kedua kau? Saya mau terusin susah nih. Ya. Ternyata dia enggak dua kali salam, lah mazhab Syafi'i yang mazhab Hanbali. Bingung lagi mana nih? Gimana dong? Ayo, sok gimana ibu? Gimana? Ikut imam, selesai sholat. Lah di orang lima masbuk kok kurang? Gimana? Iya, kan ini imamnya sekali doang salamnya. Dalam mazhab Hanbali 2 kali salam harusnya. Rukun. Bagus, ya. Ya udah ibu bilang aja ke orang itu. Bilang ke orang itulah. Ya. Ya gitu. Nah. Ya iya benar itu benar itu yang ibu bilang benar, makanya saya minta tolong ibu bilang ke orang itu. Itu nanti langsung aja karena perbedaan antar pendapat mazhab ini sifatnya cabang. Maka insya Allah tidak mengubah keadaan insya Allah. Iya gitu. Ya kayak misalnya sholat imam ini doa kunut witir, kunut subuh rutin, yang kemudian makmumnya ini mengatakan ini bid'ah gitu loh. Ini bid'ah. Ya udah biarin aja imam begitu, ya saya ada sendiri, saya sholat biasa, enggak membatalkan sholat saya karena ini bid'ah, enggak. Itu pendapatnya. Saya ikut pendapat lain, saya tidak ikut kunut subuh gitu. Seperti itu. Ya. Oke. Lanjut.
Iya, dia dua. Jadi dia boleh salam sendiri. Iya lah. Dia salam sendiri aja. Iya. Oh, nggak apa-apa. Nggak harus ikut imam untuk mazhab seperti ini. Iya, nggak harus. Ya biarin imam sekali salam, ya udah dia 2 kali salam. Kayak misalnya sholat jenazah ya, misalnya ibu di Masjidil Haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali doang itu biasanya. Lah ibu berapa kali biasanya? 2 kali Assalamualaikum. 2 kali itu. Nggak masalah kalau emang wallahu alam ibu maksudnya jemaahnya nih dulu belajarnya begitu, diajarnya kayak gitu, dalilnya beda lagi, ya udah silakan. Dikiaskan dengan sholat biasa, ya udah silakan. Iya. Iya. Iya nggak apa-apa. Lanjut aja bu. Apalagi udah berlalu kan, masa diulang lagi. Ayo udah umrah bareng yuk, kita umrah bareng lagi ya. Insyaallah. Oh iya. Ya hadis berikutnya, hadis terakhir insyaallah. 3 hadis kan hari ini putra ya? 3 hadis. Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala ramaqtu as-salata ma'a Muhammad sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu bainas sajdatain fajalsatahu bainat taslimi wal insirafi qariban minas sawa. Ya silakan. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku memperhatikan salat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati berdirinya, ruku, i'tidal setelah ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk antara 2 salam, dan keluar dari salat semuanya adalah mendekati sama. Duduk antara 2 salam. Gimana? Duduk antara 2 salam. Di sini terjemahan dan duduk antara 2 salam dan keluar dari salat. Semuanya adalah mendekati sama. Iya, mendekati sama. Mendekati apa? Mendekati sama. Kalau di sini tulisannya sama. Oh, sama lamanya. Iya, maksudnya sama lamanya, bukan mendekati sama. Di sini kurang, Ustaz. Ntar saya tambahin dulu, Ustaz. Sama lamanya gitu ya. Iya. Dalam riwayat Bukhari, selain berdiri dan duduk semuanya hampir sama lamanya. Iya. Terima kasih. Ya. Coba dari Al-Bara bin Azib, ramaqtu sholata ma'a Muhammad, tadi apa artinya ramaqtu? Ya, di awal-awal apa bilangnya? Aku memperhatikan sholat bersama Muhammad. Iya. Kemudian semua diperhatikan dari berdirinya, ruku'nya, i'tidalnya, setelah ruku', sujudnya, duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk sebelum salam, ya. Di sini yang afdol adalah seseorang ruku' dan i'tidal, sujud dan duduk di antara 2 sujud itu kadarnya sama. Ya, kadarnya sama. Gimana maksudnya gimana? Gini, ruku' dengan i'tidal itu seperti satu paket. Sujud dengan duduk di antara 2 sujud seperti satu paket. Itu loh. Kalau Anda memanjangkan ruku', maka i'tidal juga sepanjang ruku'nya. Kalau Anda memanjangkan sujud, maka duduk di antara sujud itu juga sepanjang sujudnya itu, gitu loh. Seperti itu maksudnya. Itu maksud dari kalimat yang terakhir itu rata-rata 2 paket itu mendekati, maksudnya mirip waktunya, mirip durasinya. Paham ya? Kecuali al-qiyam dan al-qu'ud. Kecuali al-qiyam di sini apa? Maksudnya apa? Yaitu berdiri ketika baca Al-Fatihah dan surat. Dan al-qu'ud duduk maksudnya apa? Tasyahud akhir. Paham di sini Ibu? Adapun tasyahud awal maka sesuai aja dengan bacaan yaitu tahiyat, kemudian doa ya tahiyatul mubarakatuh assalamualaikum assalamualaikum dan syahadat dah langsung berdiri, itu kalau tahiyat awal.
Kalau tahiyat akhir maka itu boleh panjang. Nah di sini contoh di sini adalah Rasulullah SAW sholatnya mu'tadil. Diperhatikan baik-baik. Mu'tadil di sini adalah maksudnya yakni ruku' dan i'tidal itu serupa durasinya. Sujud dan duduk dengan sujud itu serupa durasinya. Adapun kalau berdiri itu bebas. Maksudnya bisa panjang yang jauh lebih panjang. Bisa dipahami coba. Kemudian tasyahud akhir bisa juga panjang banget. Yang tidak sama panjangnya, tidak sama, enggak sependek ruku' atau enggak sependek sujud. Oke, paham di sini? Saya kasih contoh kalau misalnya kita sholat taraweh. Ya, sholat taraweh. Ya. Membaca Al-Fatihah pertama. Terus baca Alif Lam Mim. Al-Baqarah. 1 rakaat 1 halaman misal atau 1,5 halaman. Itu kira-kira berapa menit? Mungkin 2 atau 3 menit misalnya. Itu diri tok. Apakah ruku 2 menit? Enggak. Apalagi kalau makmumnya ada yang besar badannya, ya. Waduh, susah itu. Keluar semua makan iftarnya itu. Ya. Nah, kan enggak bisa. Enggak kayak gitu, ya. Makanya rukunya itu yang enggak sepanjang berdiri. Berdiri wajar kok panjang gitu. Ruku. Nah, kemudian i'tidal sama ruku itu ya serupa durasinya. Kalau misalnya rukunya baca subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, ya subhanarabbil azim. Berapa detik itu? Ya i'tidalnya segitu juga gitu. Kemudian sujudnya dipaketin dengan apa? Dengan duduk di antara kedua sujud. Ya. Dan juga dipaketin juga sebaiknya dengan rukunya seberapa panjang tadi. Begitu. Ya. Memang pas lagi i'tidal itu ada bacaan lain bisa selain Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada bacaan lain Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta dan seterusnya ada bacaan lain atau tambahan-tambahan doa atau apa silahkan. Boleh, tetapi kurang dianjurkan ketika lagi i'tidal, lebih dianjurkan ruku' apalagi pas sujud. Ya. Nah, kemudian sujud pun paketannya itu sama gitu durasinya. Tapi biasanya lebih ringan, lebih ringan dibandingkan apa? Diri dan tasyahud akhir. Adapun qu'ud tasyahud akhir maka itu boleh panjang. Hanya saja ketika dia jadi imam mungkin sebaiknya jangan panjang-panjang karena mengingat orang-orang belakang mungkin ada hajat. Iya, begitu. Karena apa? Kenapa tasyahud akhir boleh panjang? Karena Rasulullah menganjurkan doa, terserah doa apa aja setelah selawat. Paham di sini? Jadi kalau misalnya seseorang sujud terakhir dia panjang banget karena banyak doanya, maka ini enggak sesuai dengan hadis ini. Kenapa? Karena terlalu membedakan sujud terakhir dengan sujud-sujud lainnya itu tidak sesuai sunnah. Enggak gitu. Mungkin dulu kita berpemahaman seperti itu, yaitu paling afdal tuh sujud itu paling terakhir, panjangin. Enggak ada kayak gitu. Doa di sujud terakhir, ya boleh doa di sujud terakhir boleh, cuman ini tidak sesuai sunnah kalau cuman di sujud terakhir, karena ini akan membedakan jauh durasi sujud terakhir dengan sujud-sujud lainnya. Padahal Nabi SAW kalau misalnya sholat itu mu'tadil itu adil, yaitu berbagi durasi dengan yang serupa durasinya gitu. Begitu kalau sampean mau misalnya sujud pengen banyak doa, ya berarti di semua sujud bukan sujud terakhir tok. Gitu. Ya doanya boleh beda-beda, tapi tidak boleh menentukan khusus seolah-olah sujud pertama saya harus doa tentang keluarga, sujud kedua saya harus doa tentang istri, sujud ketiga saya harus doa tentang kaum muslimin, sujud keempat saya harus doa tentang akhirat. Harus begitu range-nya, formatnya enggak boleh, itu bid'ah jadinya. Kayak misalnya kita tawaf pertama saya doa harus khusus untuk kerabat. Tawaf putaran kedua saya akan doa tentang kaum muslimin. Tawaf ketiga saya akan doa khusus buat Palestina. Tawaf keempat saya akan doa buat apa gitu. Maka mengkhususkan ini kata Syekh Utsaimin ini bid'ah, enggak boleh. Ya bid'ah. Mengkhususkan maksudnya mengkhususkan di sini setiap dari babak, setiap dari putaran itu harus ada
tema khusus, nggak boleh kayak gini. Ya random aja, let it flow aja Bu. Apa yang ada di pikiran, apa yang mungkin kalaupun ada catatan titipan doa atau apa itu boleh, tapi nggak dikhususkan di babak tertentu. Sama seperti sujud tertentu, jangan dikhususkan. Ini sujud terakhir, saya bakal doa yang paling paripurna nih, paling pamungkas gitu, tanpa babang gitu. Ya. Ya begitu ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan, kita cukup sampai sini insyaallah materi ya. Jika ada pertanyaan dipersilakan ya Bu. Pertanyaan Ustaz, itu kan tadi apa namanya? Ini durasi. dari lubuk hati yang paling dalam Pak Agung. Dalam banget Ustaz. Insyaallah Allah musta'an. Semoga Allah memberimu hidayah. Ya, terus Tadi kan dijelaskan durasi sujud sama duduk di antara dua sujud itu harus sama. enggak harus sama, sunnahnya sama. Sunnahnya sama. Kalau tidak sama itu pada tidak saat baik, kita ya. berdoa itu di sholat wajib dan sholat sunnah berlaku seperti itu Ustaz? Iya, semuanya. Sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi sholat sunnah memang lebih bebas. Cuman kalau sholat wajib itu disamakan ringan, sama-sama ringan. Berarti di sholat sunnah kalau ketika kita di setiap sujudnya kita berdoa, durasinya agak sedikit lama. Duduk di antara sujudnya juga Serupa. disamakan ya. Diutamakan serupa. Jangan terlalu jauh. Diperkirakan aja serupanya gitu. Duduk di antara sujud itu pun boleh kita berdoa di situ nggak apa-apa. Karena sebenarnya sholat itu semuanya itu doa. Karena as-sholatu doa. Sholat itu secara bahasa maknanya doa. Dari awal kan doa. Iya. Dari Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsira atau Allahumma ba'id baini wa baina khata'i, iftitah aja doa. Dan diakhiri sebelum salam doa. Gitu. Maka di dalamnya itu doa semua enggak apa-apa, enggak masalah. Termasuk pada saat duduk di antara dua sujud kita berdoa pakai bahasa Indonesia itu dibolehkan ya Ustaz? Boleh, cuman bukan sebagai suatu Rutinitas gitu ya? aja kalau bisa ya. Lebih baik sih doa yang dihafal aja lebih baik. Atau ya kalau memang dia ada kebutuhan dengan bahasa Indonesia boleh, bagi orang yang nggak paham bahasa Arab atau nggak bisa bahasa Arab. Ya setelah dia mengucapkan apa yang sunnah dari zikir dalam posisi tersebut, baru dia ucapkan doa. Gitu. Nah Ustaz. Ya. Ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ada beberapa bacaan doa iftitah. Apakah ada keutamaan doa iftitah di sholat-sholat tertentu? Ada doa yang memang di sepertiga di witir, apa yang witir itu. Ya, tapi sebenarnya semuanya itu memiliki fadilah yang dirahasiakan oleh Allah. Jadi masing-masing ada kebaikan tersendiri. Ya, semuanya baik gitu loh. Tidak menonjol satu saja yang lainnya kurang, enggak, semuanya sama. Sehingga para ulama mengatakan dianjurkan mentanwi', yaitu memvariankan doa iftitah di setiap sholat beda doa. Gitu. Kalau hafal semuanya atau sebagiannya. Ya begitu aja. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah, gak apa-apa, udah terlanjur jauh. Allahumma firli. Itu kita harus baca doa yang subhana rabbal azim dulu apa gimana? Azimi bukan ajimi. Itu baca doa itu dulu wajib atau memang harus doa ruku yang itu aja gitu? Oke. Maksudnya harus dua apa? Iya, paham, saya paham. Dijawab nggak? Nah ini jadi pertanyaannya adalah, kita kan ada doa sunnah Nabi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Itu di ruku' dan juga di sujud. Itu hadis riwayat Aisyah. Hadis itu kalimat tersebut yata'awwalul Quran, yaitu Rasulullah refleksikan dari Al-Quran setelah Fathu Makkah, surat Al-Fath, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu jadi direfleksikan jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wastaghfir Allahumma firli gitu. Maka semenjak turun surat tersebut Rasulullah SAW yukthir memperbanyak bacaan tersebut di ruku atau sujudnya. Itu ya, itu satu info. Berarti boleh memperbanyak bacaan tersebut di ruku atau sujud, terutama sujud. Tapi sekarang kan pertanyaannya adalah, apakah kalau kita membaca hal-hal tersebut itu kudu baca dulu subhan rabbil a'la dan atau subhanallah azim gitu. Sebelumnya lagi jumhur ulama mengatakan bahwasanya mengucapkan subhan rabbil a'la atau subhanallah azim di ruku atau sujud itu hukumnya sunnah. Gitu ya, hukumnya sunnah. Dalam mazhab Hanbali, salah satu pendapat yang masyhur dalam mazhab Hanbali hukumnya wajib. Anggaplah kita pakai mazhab jumhur. Ya. Maka berarti tidak harus baca itu gitu loh. Jelas itu udah jelas sepakat itu kalau jumhur. Langsung subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fi itu enggak masalah. Enggak cukup. Nah, kemudian juga kalau misalnya ketuker lagi ruku baca subhanallah a'la. Gitu. Pas sujud subhanallah azim gitu. Pas kaget astagfirullahaladzim. Maka itu sah nggak apa-apa. Enggak perlu. Menurut jumhur itu sunnah jadi nggak apa-apa. Kebolak-balik kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Nah, kemudian yang sahih begini ummahat dan bapak-bapak, bahwasanya yang disyariatkan itu tasbihnya di ruku atau sujudnya. Jadi apapun dari lafal yang ada sunnahnya di situ itu cukup dari tasbih. Misalnya baca di ruku subhanallah azim jelas itu ya. Atau dia nggak baca itu, bacanya subuh kudus rabbul malaikatur ruh itu juga bisa. Karena di situ ada subuh tasbih juga itu. Atau dia nggak baca dua-dua yang tadi, dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu juga bisa. Itu yang saya dia itu. Kalau dia baca semua dari itu boleh. Dia baca semua dari itu boleh sebagai filler. Karena ruku' dan sujud diperbolehkan memperpanjangnya dengan bacaan tasbih. Boleh. Apalagi kalau imam panjang bacaannya tuh sujud dan ruku', kita ya panjangin pakai apa yang kita hafal dari tasbih-tasbih. Gitu. Beda dengan doa iftitah. Doa iftitah satu sholat satu doa aja. Karena tidak ada sunnahnya memperpanjang doa iftitah di luar dari satu lafal, di luar dari satu doa enggak. Jadi kalau misalnya Anda cuman Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib sampai kalimat terakhirnya, udah habis itu baca apa? Al-Fatihah. Di situ nanti surat silakan baca panjang terserah, tapi berdiri enggak dipanjangkan dengan iftitah di semua doa iftitah yang dihafal dibaca semua. Itu enggak kayak gitu. Lebih justru enggak ada contoh seperti itu. Tapi kalau misalnya ruku' maka dianjurkan memperbanyak pengagungan Allah dan juga sujud. Maka di sini memperbanyak tasbih gitu. Boleh. Baca subhanallah azim lebih dari 3 kali pun enggak dilarang. Enggak dilarang. Sekali. Bagi yang mewajibkan dalam mazhab Imam Ahmad, mewajibkan tasbih di ruku', mewajibkan tasbih di sujud itu sekali itu minimal subhanallah azim itu wajibnya. Sisanya itu sunnah, mau berapa aja terserah. Gitu. Iya. Seperti itu. Enggak ada masalah. Enggak masalah insyaallah. Apalagi kalau imamnya sholatnya panjang ruku' atau sujudnya, ya kita masa diam aja. Ya, baca subhanallah azim, subhanallah a'la, baca atau doa boleh. Gitu. Daripada diam ayo. Iya. Ya, seperti itu. Lagi, Pak Agung? Ya. Satu dulu aja. Nanti lupa saya. Ketika membaca Auzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan sebelum kita membaca Al-Fatihah kan kita 3
2, 1, setengah 6 udah habis waktunya, Bu. Baca tahu dia itu setiap kita sebelum membaca Al-Fatihah atau di setiap rakaat atau cuma Ya. hanya rakaat pertama aja? Ya, Syekh Mashhur bin Salman. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kalau misalnya kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum Bismillah Al-Fatihah itu di rakaat pertama aja atau di semua rakaat? Iya. Gitu. Ya. Ada ulama namanya Syekh Mashhur Hasan Al-Salman. Itu ulama Yordania, muridnya Syekh Albani rahimahullah. Ya, beliau nanti Desember bakal ada daurah bersama 2 murid Syekh Albani lainnya di pesantren Ibnu Hajar boarding school di Monjol, Jakarta Timur. Ya. Itu saya infoin aja gitu. Ya. Ya itu jawabannya, Bu. Iya, begitu jawabannya. Jawabannya itu beliau pernah saya baca, saya lihat fatwanya, saya dengar beliau bicara tentang masalah ini. Maka beliau berkata, dibolehkan enggak masalah, tetap dianjurkan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim di setiap rakaat sebelum baca Al-Fatihah. Kenapa? Karena telah terjadi jeda antara baca Al-Qur'an dengan zikir lainnya. Maka ketika kita mau baca Al-Quran lagi tetap dianjurkan untuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bahkan sebagian ulama, kalau ini bukan perkataan beliau, ini ulama lainnya. Kalau kita baca Quran, baca terus selesai, terus kita ngomong dulu gitu sama istri sama suami, ngomong sama anak, panjul jangan di situ, nanti kena gitu misalnya. Itu kita mau baca Quran lagi, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi. Karena ada jeda di situ antara kalamullah dengan kalam-kalam kita biasa, maka dianjurkan untuk memulai lagi dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Ya, jadi selesai baca Quran, misalnya anak kita bandel, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh enggak gitu? Kita ta'awudzin anak kita, boleh enggak? Boleh, ya boleh. Tapi itu berarti bukan ta'awudz buat Al-Qur'an. Ya gitu. Jadi dia tahu untuk Al-Qur'an ada sendiri, ya, gitu ya. Ya, ada udah jam segini, Bu. Ada lagi enggak? Tadi 1 itu ya. Ada lagi, Bu? Kunut kalau kita berimam, imamnya kan kunut. Kita itu kunut atau taruhlah kita tidak kunut, terus kita diam aja apa yang kita baca ya, Ustaz? Enggak tahu Ibu waktu itu gimana? Seumpamanya gitu sebaiknya. Baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya liman mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Ada sunnahnya itu. Oh gitu bacanya, Ustaz. Ya, ada di I'tidal juga baca itu juga ada. Iya, ada baca itu. Tapi itu bukan kunut itu bacaan di I'tidal ada seperti itu. Iya. Jadi imamnya kunut kita baca itu gitu. Iya. Tapi bacanya di sendiri aja, nggak usah kita angkat sendiri terus kita baca sendiri. Imam kunut kita Allahumma la mani'a lima a'taita saingan gitu, enggak. Kita baca sendiri kayak baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi gitu. Begitu. Atau kalau misalnya ada bacaan zikir lain, silakan bacaan zikir lain yang dimampu untuk dibaca, nggak apa-apa, untuk pengisian aja. Ya kalau bisa nggak kosong nggak apa-apa. Sebenarnya sebagian ulama pun membolehkan untuk ikutan kunut. Ini bukan dalam rangka mengamini bid'ah, tetapi hanya mengamini doa itu saja gitu, boleh sebenarnya. Tapi saya nggak usah angkat tangan. Tapi saya nggak angkat tangan dan nggak saya amini, saya baca hal-hal lain. Ya. Dan saya lebih suka di masjid-masjid yang nggak kunut subuh sebenarnya. Ya gitu. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, udah cukup. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.